Apa saja sih prinsip-prinsip prinsip-prinsip penting ya agar komunikasi dalam keluarga ini bisa menjadi efektif ya. Kadang Oke. tadi sudah disebutkan ya kita kelihatan sudah komunikasi baik. Wah, ternyata kok nggak nyambung ya. Ini Nah, mungkin ada penyebabnya. Ini prinsip-prinsipnya seperti apa, Ustazah? iya, kalau di dalam ilmu hadis itu kan ada ini ya, ada yang namanya istilah disebut sanad Hmm, dan ada istilah yang disebut dengan matan. Sanad itu terkait dengan orangnya. Jadi kalau dalam berkomunikasi supaya itu berjalan efektif, seorang yang berbicara maupun yang menerima pesan paling tidak sudah mempersiapkan ya, mempersiapkan sejak awal. Apalagi ini terkait dengan kita sebagai orang tua yang biasanya berposisi lebih banyak makan garam, ya. lebih berpengalaman dan harus paham tentang materi komunikasi. Jadi kalau dalam mendidik anak, komunikasi itu adalah cara yang efektif untuk menyampaikan pesan. Jadi yang perlu kita persiapkan yang pertama adalah pesan. Pesan ini yang berisi pesan-pesan yang harus berdasarkan kebenaran. Jadi dia harus berisi dengan kebenaran, terutama terkait dengan pendidikan kepada anak yang berbasis pada tauhid, keyakinan kepada Allah. Nah, itu harus benar. Jadi pesan apa yang akan disampaikan ke anak gitu ya? Iya, itu harus benar. gitu ya. Iya, seperti kalau Iya. kita mengecek hadis gitu ya. Yang pertama adalah matanya harus sesuai dengan kaidah-kaidah kebenaran. Kalau itu tidak sesuai dengan kaidah kebenaran, maka otomatis tertolak. Iya. Begitu juga dengan ketika Kaidah yang udah kuat itu ya. iya, termasuk ketika kita berkomunikasi dengan anak, apa yang kita sampaikan itu harus sesuatu yang benar gitu ya. Apalagi jika itu didukung oleh bukti nyata, bukti real bahwa apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan oleh orang tua itu sesuai dengan kata-kata yang diucapkannya gitu. Karena anak-anak akan melihat langsung, melihat bukti langsung bahwa apa yang dinasihatkan orang tua, apa yang dipesankan orang tua kepada anak itu adalah sesuai dengan apa yang dilakukan. Kemudian yang kedua, dalam berkomunikasi seorang orang tua itu, kita sebagai orang tua harus paham tadi ya, kita melanjutkan pembicaraan kita sesuai dengan kondisi psikologi anak-anak kita. Demikian juga sebaliknya, kita juga mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana berkomunikasi yang efektif dengan anggota keluarga yang lain. Ini tentunya menuntut orang tua untuk terus belajar karena sebagaimana tadi sudah kita kemukakan, apa yang kita katakan untuk efektifnya sebuah komunikasi harus sesuai dengan kondisi psikologi. Istilah dalam komunikasi itu apa ya? Komunikan ya, orang yang menerima pesan. Jadi kalau kita sebagai orang tua ingin menyampaikan pesan kepada anak-anak kita, kepada komunikan kita tentunya harus disesuaikan dengan kondisi, situasi, baik secara jiwa, secara keilmuan, secara pengetahuan, dan tadi secara situasi gitu ya. Sebagaimana dalam salah satu firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 63, Allah berpesan, wa qul lahum fi anfusihim qaulam baligho. Jadi berkatalah engkau kepada mereka gitu ya, sesuai dengan kondisi dengan jiwa mereka, anfusihim gitu ya, kaulam baligo, dengan kata-kata yang sampai pada tujuan, sampai pada sasaran. Jadi kalau kita berbicara kepada seseorang itu mesti punya target gitu ya, punya tujuan. Nah, kaulam baligo ini adalah kata-kata yang bisa diterima oleh penerima pesan. Jika di dalam keluarga ya itu bisa anak-anak kita, bisa suami atau istri kita, atau mungkin anggota keluarga yang lain di dalam sebuah keluarga besar. Jadi kemudian kalau kita berkomunikasi yang ketiga tentunya kata-kata itu agar berbekas, agar membekas di dalam orang yang kita ajak berbicara, itu kata-kata kita harus berdasarkan dari apa yang kita ucapkan, berasal dari hati, dari lubuk yang paling dalam. Karena orang yang kita ajak bicara pasti akan bisa merasakan suasana hati orang yang berbicara.
Makanya kemudian dalam salah satu pesan dari orang-orang bijak itu pernah bilang begini, apa yang engkau ucapkan dari hati, maka dia akan masuk ke dalam hati. Tetapi sebaliknya, kalau apa yang kita ucapkan tidak dari hati, jangan harapkan dia akan tertanam di dalam hati. Demikian pula kepada anak-anak gitu ya. Anak-anak itu kan hatinya masih bersih ya, apalagi kalau anak-anak kecil gitu ya. Kalau kita mengatakan sesuatu tidak dari perasaan kita, tidak dari hati kita, anak-anak secara otomatis akan bisa membedakan apakah ini benar-benar orang tua benar-benar ingin memberi masukan kepada saya atau hanya sekedar basa-basi gitu. Nah, kalau misalkan kita ternyata kok belum mampu berkata-kata lewat hati, mungkin kita perlu bermuhasabah diri sebagai orang tua ya. Mungkin riyadhah kita dalam beribadah itu kurang. Nah, salah satu yang dipesankan Al-Quran supaya kata-kata kita itu membekas di dalam hati itu kan salah satunya adalah lewat sholat malam. Oke. Sholat malam sebagaimana di surat Al-Muzammil itu, Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun malam itu bisa menunggukan hati dan bisa menguatkan kata-kata. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita bisa menerima kata-kata kita dan itu sampai ke hati, kita terus berlatih, terutama dengan terus bermuhasabah diri, dengan terus melatih diri kita supaya kata-kata kita itu membekas, yaitu dengan selalu tidak melupakan sholat malam. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang komunikasi efektif ya tadi disampaikan, ketika kita berbicara dengan anak tadi ya, itu apa yang kita komunikasikan yang pertama itu harus benar ya, sesuatu yang benar. Nah, kadang kita sering terjadi. Standarnya jelas. Iya, jelas. Iya. Itu sumbernya. Sumbernya itu jelas ya. Jangan waton nyomot, jangan berita hoax. Gitu. Artinya yang sering terjadi mungkin dulu sering mendengar ya, ketika ada orang tua berkomunikasi dalam mendidik anak, berkomunikasi dengan anak ya, misalnya ada sesuatu, orang tua kadang menyampaikan sesuatu yang tadi mungkin tidak benar, kadang jatuh yang disalahkan kodoknya. Itu kan bagian dari apa ya, sebuah komunikasi ya, proses komunikasi. Nah, dan ini direkam oleh anak ya. Mungkin sejauh mana komunikasi, cara kita berkomunikasi dengan pendidikan terhadap anak itu. Saya nyambung tadi ya, biar nggak hilang yang disampaikan Bu Intan tentang malam tadi ya. Jadi bagaimana bahwa apa tadi bangun malam, menguatkan perkataan. Nah, gitu. Jadi begini, ada satu metode begini dan itu beberapa kali saya terapkan di dalam keluarga kami gitu ya. Jadi tidak dalam kita sholat malam itu penting dan harus kita lakukan, dan keluarga kami juga membiasakan itu gitu. Tetapi tadi itu apa yang disampaikan Bu Intan tadi kami juga terapkan dalam konteks yang lain. Jadi kadangkala kita itu memberitahu anak itu dalam kondisi sadar itu ya mungkin ada sisi penolakannya gitu. Tetapi mungkin kita mendoakan. Jadi satu gitu ya. Selain kita mengajarkan anak dengan mengatakan sesuatu dengan nasihat-nasihat yang baik ya, dengan mauidhah hasanah, kemudian kita juga mendoakan anak. Gitu. Jadi mendoakan anak kita. Ud'uni astajib lakum. Allah menyampaikan begitu. Berdoalah padaku, saya kabulkan. Terus tadi yang nasihat yang baik itu ud'u ila sabil rafiq bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan kebijaksanaan dan pelajaran yang baik. Nah, dua ini. Tetapi sering kemudian ya, yang saya memahami bil hikmah tadi dan dihubungkan dengan apa? Salat malam atau bangun malam tadi ya gitu. Itu sering juga kemudian anak kita itu kan dalam kondisi sadar. Yang konon katanya ketika orang itu berada dalam gelombang alfa, ketika dalam suasana bangun dalam kondisi tidur, tidak bangun tidur setengah sadar, itu dia mampu merekam hal yang baik, merekam kata-kata dengan cara yang baik gitu. Nah itu apa kondisi tentang bangun malam tadi itu begitu itu. Maka
sering kami kemudian anak kita masih dalam kondisi bangun tidur kita peluk, ayo bangun sholat tahajud sambil kita bisiki, ya belajar yang rajin ya, kalau sama ibu yang sayang dan sebagainya. Itu pelukan. Dia dalam kondisi belum sadar betul, tetapi dia sudah bisa mendengarkan. Insya Allah rekaman seperti itu akan lebih membekas lebih gitu. Itu yang tadi saya sampaikan. Jadi bagaimana kita dalam kondisi itu pun juga harus memanfaatkan itu. Maka tadi bangun malam itu kondisi yang penting, yang bagus dimanfaatkan gitu ya. Jadi bangun, ketika anak bangun dipeluk, disayang dan kemudian dibisiki kata-kata yang baik, belajar yang baik ya, kamu pokoknya harus berani dan sebagainya. Itu dalam kondisi seperti itu insya Allah lebih membekas.